Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruangan sidang. Mohon kepada hadirin dipersilahkan berdiri. Para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka tahap 2 atas nama Tutik Kusmiati, dokter spesialis paru konsultan, angkatan tahun 2018-2019. Mohon kepada hadirin sebelum acara dimulai, dipersilahkan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian dokter terbuka tahap 2 yang terhormat, kami serahkan kepada pimpinan sidang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati promotor, kopromotor, para penyangga, dan undangan akademik. Saya melihat ada Prof. Sudarsono, Sugeng Rawo kembali. Mohon tidak lupa FK UNER. Dan para undangan yang lainnya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara ujian terbuka atas nama Promovendus Tutik Kusmiati, dokter spesialis paru konsultan. Sidang ujian dokter terbuka yang saya hormati Promovenda Tutik Kusmiati, dokter spesialis paru konsultan, mahasiswa angkatan tahun 2018-2019 telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu Promovenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan ko-promotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian. Yang pertama, alur pikir ilmiah Promovenda dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan, dan kedua, sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogyanya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Promovenda diminta memasuki ruang ujian. Saudara Promovenda Tutik Kusmiati, dokter spesialis paru konsultan, saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan dan penyangga dari para penyangga. Apakah saudara cukup sehat jasmani dan rohani? Tidak, sehat. Baik, terima kasih. Mic-nya mohon didekatkan. Sebelum sesi tanya jawab, Saudara Promovenda dipersilakan memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasi paling lama 15 menit. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih para penyangga dan undangan akademik. Izinkan saya untuk menyampaikan disertasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mekanisme terjadinya efek samping pemanjangan interval QT pada pasien tuberkulosis resisten obat yang mendapat paduan pengobatan jangka pendek. Sebagai pendahuluan dan latar belakang bahwa tuberkulosis sampai saat ini masih menjadi masalah utama global.
apalagi adanya resistensi OAT yang menjadi hambatan pengendalian TB. Indonesia sendiri menjadi negara dengan TBRO ranking kelima di dunia. Pengobatan TBRO ini memakan waktu yang cukup lama, bahkan sampai 24 bulan, dengan efek samping obat yang berat, banyak, dan efek samping yang banyak. Sehingga perlu adanya paduan pengobatan jangka pendek yang lebih singkat, yaitu 9-11 bulan, lebih efektif dengan minimal efek samping. Paduan jangka pendek ini terdiri dari 4-6 bulan injeksi kanamisin, moxifloxacin, etionamid, INH dosis tinggi, clofazimine, etambutol, dan pirasinamid. Kemudian dilanjutkan 5 bulan fase lanjutan moxifloxacin, clofazimine, etambutol, dan pirasinamid. Yang jadi garis besar pada disertasi kali ini adalah moxifloxacin. Karena dosis moxifloxacin terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 400 mg, 600 mg, 800 mg. Untuk dosis 400 mg merupakan dosis standar yang biasanya kita gunakan untuk kasus pneumonia. Namun dosis 600 dan 800 merupakan dosis supraterapi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para klinisi dan juga program nasional TB karena menyebabkan pemanjangan interval QT yang cukup mematikan. Lebih dari 30% pasien mangkir berobat disebabkan oleh efek samping dari data Kementerian Kesehatan 2019. Dari penelitian terdahulu disebutkan bahwa 47% pasien TB resisten obat yang mendapat paduan jangka pendek mempunyai efek samping pemanjangan interval QT. 8 pasien meninggal dengan riwayat pemanjangan interval QT sebelumnya, dan 7% dari pasien TB-RR, TB-MDR harus mengalami perubahan paduan jangka pendek menjadi jangka panjang karena alasan efek samping pemanjangan interval QT. Interval QT sendiri adalah waktu yang digunakan untuk mengisi kembali di antara detak jantung, di mana terjadi pemanjangan atau pemanjangan tersebut terjadi karena repolarisasi yang terlambat. Pemanjangan interval QT sendiri dapat disebabkan oleh karena genetik dan juga dapatan. Pemanjangan karena genetik disebabkan oleh mutasi gen yang mengkode saluran ion jantung, namun pada penelitian tidak kita teliti. Kemudian penyebab dapatan disebabkan oleh karena gangguan elektrolit dan faktor-faktor risiko lain seperti BMI yang rendah dan adanya penyakit jantung yang sebelumnya ada, serta obat-obatan. Untuk pemanjangan interval QT dapatan yang paling sering adalah karena obat-obatan. Dalam hal ini adalah obat moxifloxacin, yang mana obat ini ada dalam paduan pengobatan jangka pendek. Obat moxifloxacin ini melakukan blokade saluran ion kalium, di mana apabila diblokade maka kalium yang seharusnya banyak keluar sel sehingga masih terdapat di dalam sel. Jumlah kalium di dalam sel yang banyak akan menyebabkan keterlambatan repolarisasi dan akhirnya menyebabkan pemanjangan interval QT. Selain karena obat-obatan, pemanjangan interval QT dapat juga disebabkan oleh karena rangsangan inflamasi sitokin dan juga CRP. Inflamasi sitokin sendiri bisa menyebabkan efek langsung maupun tidak langsung terjadinya pemanjangan interval QT. Rumusan masalah dari disertasi pada siang hari ini adalah bagaimana mekanisme pemanjangan interval QT pada pasien TBRO yang mendapat paduan pengobatan jangka pendek? Apakah terdapat korelasi antara konsentrasi moxi dengan pemanjangan interval QT? Apakah terdapat korelasi antara sitokin inflamasi dengan pemanjangan interval QT? Apakah terdapat korelasi antara kadar CRP dengan pemanjangan interval QT? Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah tujuannya menganalisis mekanisme pemanjangan interval QT pada pasien TBRO yang mendapat paduan pengobatan jangka pendek, menganalisis korelasi antara konsentrasi moxi, sitokin inflamasi, dan CRP terhadap pemanjangan interval QT pada pasien TBRO yang mendapat paduan jangka pendek. Manfaat yang bisa kita dapatkan adalah bisa memprediksi terjadinya efek samping pemanjangan interval QT lebih dini, meminimalkan efek samping kardiak, mencegah terjadinya kematian mendadak, meningkatkan kepatuhan pasien, menurunkan angka putus berobat, dan pada akhirnya meningkatkan angka keberhasilan pengobatan. Kerangka konsep ini bisa kita lihat di sini bahwa infeksi Mycobacterium tuberculosis akan ditangkap oleh makrofag. Makrofag akan merangsang sekresi dari interleukin 1 beta, interleukin 6, dan TNF alfa, di mana interleukin ini akan
menginduksi CRP untuk mempengaruhi saluran ion jantung. Interleukin sendiri, sitokin sendiri juga bisa langsung mempengaruhi saluran ion jantung. Untuk moxifloxacin dalam hal ini dia akan melakukan blokade dari saluran ion kalium yang dikode oleh HERG. Kemudian moxifloxacin ini kaitannya dengan infeksi Mycobacterium tuberculosis, dia akan memblokade DNA kirase sehingga bisa untuk mengeliminasi kuman tuberkulosis. Alur penelitian pada disertasi ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu subjek dengan fase intensif, di mana pada fase intensif subjek ini benar-benar belum pernah mendapatkan paparan obat TB sebelumnya. Kemudian TBRO yang fase lanjutan minimal sudah mendapatkan 4 bulan regimen pengobatan. Kemudian mereka dilakukan ECG, pemeriksaan CRP dan sitokin di awal, kemudian mendapatkan moxifloxacin sesuai berat badannya pada jam ke-0, 24, 48, dan kemudian dilakukan konsentrasi moxifloxacin pada kadar tunak maksimal dan dicek kembali konsentrasi moxifloxacin serta ECG pada kadar tunak minimal, kemudian dilakukan analisis data. Hasilnya ada 45 orang besar sampelnya. Kemudian penelitian ini dilakukan pada September 2019 sampai Februari 2020. Dari hasil karakteristik subjek penelitian didapatkan ada 29 dengan fase intensif dan 16 dengan fase lanjutan. Analisis jalurnya mengatakan bahwa kita temukan adanya fase pengobatan yang mempengaruhi HTC baseline. Kemudian HTC baseline ini mempengaruhi HTC CSS max atau kadar tunak maksimal, dan HTC CSS max ini mempengaruhi HTC CSS min. Jadi dari CRP dan juga sitokin inflamasi serta konsentrasi obat moxifloxacin tidak mempengaruhi HTC berdasarkan analisis jalur yang ada. Temuan barunya, penggunaan dosis supraterapi moxifloxacin dalam jangka lama relatif aman jika diberikan pada pasien TB resisten obat tanpa faktor resiko. Mekanisme terjadinya pemanjangan interval QT pada pasien TB resisten obat tidak terkait dengan konsentrasi obat, dosis obat, sitokin inflamasi, dan juga CRP. Pemanjangan interval QT dipengaruhi oleh pengobatan fase lanjutan. Sitokin inflamasi dan CRP pada pasien TBRO juga tidak dapat digunakan untuk memprediksi pemanjangan interval QT di kemudian hari. Keterbatasan penelitian ini adalah subjek penelitian pada fase intensif berbeda dengan subjek penelitian pada fase lanjutan. Pengukuran konsentrasi clofazimine tidak dilakukan sehingga kontribusi clofazimine terhadap pemanjangan interval QT belum dapat diamati. Peneliti tidak dapat mengoreksi intake serta konsumsi rokok dan pola tidur subjek penelitian. Kesimpulannya, mekanisme pemanjangan interval QT pada pasien TBRO yang mendapat paduan pengobatan jangka pendek tidak melalui jalur kadar konsentrasi moxi, sitokin inflamasi maupun CRP. Tidak terdapat korelasi antara konsentrasi moxi dengan pemanjangan interval QT. Tidak terdapat korelasi antara sitokin inflamasi dengan pemanjangan interval QT. Tidak terdapat korelasi antara kadar CRP dengan pemanjangan interval QT. Saran, subjek penelitian dilakukan pada individu yang sama. Pemeriksaan mutasi genetik yang mengkode saluran ion jantung perlu difikirkan untuk penelitian selanjutnya. Pemeriksaan sitokin inflamasi yang lain selain yang diteliti oleh peneliti saat ini perlu dikembangkan seperti MCP1, IL-8, ROS, dan interferon gamma. Pemeriksaan farmakogenomik yaitu polimorfisme genetik terhadap metabolisme moxifloxacin perlu dilakukan penelitian, serta pemeriksaan konsentrasi obat clofazimine. Terima kasih, demikian paparan disertasi saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah dibacakan tepat waktunya 15 menit. Selanjutnya saya persilakan saudara promotor Profesor Dr. Nimade Mertaniase, Dokter Master of Science, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Saya persilakan Prof. Made. Terima kasih pada Ketua Sidang, Bapak Dekan, Profesor Budi Santoso, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Terima kasih pada semua penguji, juga sejawat dari ETS. Terima kasih Prof. Rian Narto, ya, terima kasih untuk kehadirannya, dan terima kasih pada
penguji akademik, jadi teman-teman semua dan senior kami, Prof. Amin dan juga Prof. Sudarsono dan semua, makasih dan selamat pada Dr. Tuti Kusmiati, spesialis paru konsultan, sampai pada tahap yang luar biasa ini ya, jadi suatu tahap promosi doktor ya, dan sebentar lagi ya mendapat gelar doktor. Kemudian juga selamat ya, jadi temuannya memang sesuatu yang bermanfaat ya secara praktis, baik bagi profesi dokter maupun spesialis ya, kemudian juga masyarakat ya nantinya, karena aspek-aspek yang efektif ya yang disampaikan ya, efektif termasuk berbagai marker inflamasi dan sebagainya diteliti dengan baik ya. Kemudian juga keamanan ya, ternyata sudah membuktikan suatu keamanan ya. Jadi begitu, tentu saja sebagai insan akademik ya, kemudian juga dosen ya, jadi suatu tugas utamanya pengembangan selain Tridharma juga pengembang iptek ya, teknologi dan seterusnya ya, sehingga saran-sarannya juga luar biasa ya. Saya karena bersama Prof. Budi, Prof. Nugroho dan semua teman dosen sudah menguji sampai tahap ujian tertutup ya, jadi kemudian saya cuman sebagai dosen yang luar biasa, itu juga di perguruan tinggi yang luar biasa ini, temuannya ini memang akan, walaupun sarannya sudah tertulis ya, tapi mengingat kita di Indonesia ya, kemudian juga masalah TB ini terus ada PR-nya ya, sangat besar. Nah kemudian kalau melihat syaratnya yang visible terapplied, penelitian lanjutannya apa, dan mungkin sudah terbayang suatu roadmap ya, terutama roadmap penelitian ya, yang nanti tentunya hasilnya terhilirisasi di pendidikan maupun di masyarakat ya. Silakan Dr. Tuti. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Nimade Mertaniasih, Dr. MS, spesialis mikrobiologi klinik konsultan, sebagai promotor yang terus menyemangati saya sampai detik ini. Baik, saya akan mencoba menjawab, Prof. Untuk pemanjangan interval QT pada pasien TBRO ini masih menjadi PR yang sangat besar, karena fenomena ini masih terjadi sampai saat ini, meskipun saya sudah melakukan penelitian 2019 dengan regimen yang berbeda, namun saat ini problem pemanjangan interval QT ini masih terus masih menjadi problematika, sehingga perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut. Yang pertama, outcome-nya yang kita inginkan adalah bagaimana kita meminimalisir adanya efek samping pemanjangan QT. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendeteksi dini efek samping pemanjangan QT. Dari situ maka kita akan bisa memetakan penelitian-penelitian apa yang mungkin bisa kita lanjutkan. Karena mengingat pemanjangan interval QT ini dipengaruhi oleh banyak sekali variabel, baik variabel yang genetik maupun dapatan, sehingga dari situ kita bisa breakdown. Yang pertama tentunya perlu kita pikirkan apakah ada pengaruh genetik, karena tidak semua pasien TBRO itu ternyata menyebabkan efek samping pemanjangan QT meskipun dosisnya sama, meskipun tidak ada faktor risiko, ternyata berbeda-beda. Apakah ada faktor genetik di situ? Kemudian untuk faktor dapatan tadi pengaruh dari MOXI sudah kita teliti. Kemudian bagaimana dengan pengaruh sitokin yang lain? Karena tadi yang diteliti hanya interleukin 6, IL-1 beta, TNF alfa, dan CRP. Mungkin ada peran sitokin lain yang bisa mempengaruhi terjadinya pemanjangan interval QT ini pada pasien, khususnya pasien TB resisten obat. Karena interval QT ini juga terjadi pada pasien lain dengan mekanisme yang berbeda. Seperti pada pasien rheumatoid arthritis itu disebabkan oleh karena antibodi dari rheumatoidnya. Untuk pasien TBRO ini masih banyak sekali PR yang harus diteliti terkait sitokinnya, terkait kemudian genetiknya. Demikian kira-kira, Prof. Terima kasih Dr. Tuti ya, sudah memberikan penjelasan yang kita ingin tahu ya. Jadi itu luar biasa roadmap-nya, bahwa suatu penelitian itu
tidak hanya sampai di sini ya, jadi terus dilanjutkan ya sampai sangat bermanfaat ya, mungkin pengembangan obat juga ya. Baik, terima kasih saya cukup sangat puas dengan jawaban Promovendus Dr. Tuti. Saya kembalikan pada Ketua Sidang, Prof. Bus, terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Made selaku promotor. Selanjutnya Co-Promotor 1 Profesor Dr. Johannes Nugroho Eko, dokter spesialis jantung pulmoner konsultan. Saya persilakan Prof. Nugroho. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Dekan, Profesor Budi Santoso, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Terima kasih waktunya. Selamat kepada Dr. Tuti, spesialis paru konsultan. Tadi sudah ditambahi Prof tadi spesialis paru pulmoner nih, Prof. Nah ini kalau saya sekarang sudah jadi SPJP, spesialis paru, spesialis jantung dan paru. Karena apa? Karena ini topiknya ini berhubungan dengan jantung. Jadi luar biasa ini, Prof. Jadi ini adalah termasuk divisi aritmia, ini termasuk divisi yang jarang. Terima kasih atas prestasinya yang selama ini. Kebetulan kami memang bersama-sama membimbing bagaimana Dr. Tuti sudah memberikan suatu kontribusi pada materi-materi ilmiah-ilmiah tentang aritmia, terutama pada prolonged QT yang berhubungan dengan obat yang disampaikan pada resisten obat pada TB paru. Dan Indonesia ini memang dalam masa transisi di mana negara yang akan masuk dalam negara yang meningkat lebih tinggi lagi, di mana penyakit degeneratif juga sudah semakin banyak, sedangkan tantangan kita adalah penyakit infeksi masih cukup banyak juga. Jadi inilah tantangan bersama-sama untuk menghadapi problem, dan Dr. Tuti menjawab tantangan tersebut dan telah berhasil dalam publikasi-publikasi ilmiah dalam menyampaikan hasil-hasilnya. Tetapi kita sebagai seorang, tadi Prof. Made sudah menanyakan pada isi materi ilmiah dan keilmuan saintifiknya. Saya ingin bicara tentang ke depan kita sebagai seorang ilmuwan dan juga berkontribusi kepada perhimpunan yang saat ini ya perhimpunan paru dan perhimpunan jantung, pembuluh darah. Bagaimana ke depan? Apakah dengan hasil ini kita bisa memberikan suatu masukan atau asupan di dalam, apakah itu berupa opini, guideline, atau ada suatu rekomendasi tertentu? Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Johannes Nugroho Eko Putranto, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Saya izin menjawab. Sampai saat ini tuberkulosis itu selalu diberikan kalau tidak ke dokter paru dan atau interna. Ya. Yang untuk dokter jantung sepertinya masih merupakan hal yang asing atau aneh. Nah, pada kesempatan ini mungkin hasil ini nanti bisa disampaikan, Prof, bahwa untuk penanganan tuberkulosis resisten obat itu memerlukan suatu tim, bukan bagian dari dokter paru saja atau dokter interna saja. Timnya berperan sebagai apa? Yaitu menata laksana efek samping yang mungkin terjadi. Seringkali di lapangan beliau-beliau yang di luar paru maupun interna tidak paham kenapa kita dilibatkan pada penyakit infeksi yang notabene menular. Nah, stigma itu masih terjadi di masyarakat kita, bahkan di kalangan medis, Prof. Jadi mungkin pada kesempatan ini dari hasil disertasi ini bisa disampaikan ke perhimpunan, terutama Prof. Johannes, untuk perhimpunan kardiologi, bahwa peran spesialis jantung atau kardiologi sangat penting, sangat diperlukan dalam tata laksana TB resisten obat ini. Karena tanpa beliau kita tidak bisa mendeteksi atau membaca mana yang termasuk HT prolong, mana yang termasuk HT yang perlu penata laksana lebih lanjut. Sehingga harapannya dengan suatu tim yang bekerja bersama-sama, efek samping HT ini kita bisa atasi bersama-sama, bisa dideteksi lebih dini dan tidak menyebabkan kematian mendadak yang beberapa tahun yang lalu itu sering kita alami karena kita teledor atau kurang aware terhadap efek samping tersebut. Begitu, Prof. Johannes. Matur nuwun.
Terima kasih Dr. Tuti, jawabannya sangat memuaskan Bapak Ketua Sidang, dan kami kembalikan kepada Prof. Ya. Baik, Profesor Nugroho. Selanjutnya kami berikan kepada co-promotor kedua dari farmasi, Profesor Dr. Budi Suprapti, Master of Science, Apoteker. Saya persilakan Prof. Budi. Matur suwun, Ketua Sidang Prof. Budi Santoso. Sama-sama Budinya ya. Bu, sama-sama Budi. Marga Budi. Nggih, matur suwun. Oke, pertama-tama selamat pada Dr. Tuti ya, sampai pada sidang hari ini, suatu perjuangan yang luar biasa. Dr. Tuti sudah melewati, dan juga saya tahu terkait dengan proses penetapan kadar obat di dalam darah juga tidak mudah, apalagi waktu itu dilakukan di saat pandemi, begitu ya. Jadi ini adalah suatu upaya yang sangat luar biasa, begitu ya. Dan sekali lagi selamat dengan berbagai publikasi yang merupakan salah satu petanda keberhasilan dari Dr. Tuti untuk mengkomunikasikan dari karya ilmiah atau aspek-aspek ilmiah yang Dr. Tuti sudah lewati, begitu. Saya ada pertanyaan Dr. Tuti. Kami biasanya kalau berkait penggunaan obat, biasanya selalu adalah ada hal yang menjadi perhatian utama adalah keamanan dan efektivitas, gitu. Tadi Dr. Tuti dari hasil apa yang sudah disampaikan, memang kita sudah bersama-sama menyimpulkan bahwa relatif aman moxifloxacin pada penggunaan di kelompok pasien ini. Nah, untuk itu tadi tentunya juga ada eksplorasi lain terkait dengan berbagai faktor yang berpengaruh pada perpanjangan QT interval. Maka bagaimana sikap Dr. Tuti sebagai dokter pada saat implementasi hasil penelitian? Pertama adalah terkait dengan keamanan, yang kedua terkait dengan efektivitas. Kita tahu untuk pasien TB ini mendapatkan banyak obat, begitu. Yang salah satu yang menjadi perhatian adalah interaksi, peluang interaksi obat, yang itu akan sangat mempengaruhi capaian kadar di dalam darah, begitu. Jadi tentunya terkait dengan kondisi infeksi, ada antibiotik, adalah MIC harus tercapai. Nah, tentunya terkait dengan farmakokinetik, farmakodinami, moxifloxacin mempunyai karakteristik tertentu, dan apakah dari cermatan yang ada target itu tercapai. Demikian. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Budi Suprapti, MSI Apoteker. Beliau sebagai kopromotor dua yang tidak bosan-bosannya terus menyemangati saya. Mohon izin menjawab, Prof. Terkait hasil dari disertasi ini yang menyatakan bahwa ternyata dosis yang kita khawatirkan 400, 600, 800 pada pasien TBRO ini relatif mengkhawatirkan atau menakutkan buat para klinisi. Ternyata terbukti bahwa ini aman. Tapi hasil ini tidak boleh ditelan mentah-mentah, Prof. Kenapa? Karena pada disertasi ini faktor resiko pemanjangan interval QT sudah kami eksklusi. Seperti contohnya pasien dengan hipokalemia, hipoalbuminemia, adanya penggunaan obat-obat yang bisa memungkinkan terjadinya interaksi omeprazol, PPI, kemudian golongan jamur seperti azol yang juga bisa menginjus terjadinya pemanjangan QT, semua sudah kita eksklusi. Sehingga hasil aman dari disertasi ini pada dosis supraterapi aman itu tetap harus menjadi perhatian, bahwa aman di sini adalah juga diperhatikan buat mereka yang tidak ada faktor resiko, Prof. Untuk mereka yang ada faktor resiko pemanjangan QT, maka tetap menjadi perhatian dan harus tetap dikoreksi. Sebagai contoh, pasien dengan hipokalemi mendapatkan 600 mg, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa dosis ini aman, karena dia ada faktor resiko pemanjangan QT yaitu hipokalemi, sehingga kaliumnya harus dikoreksi terlebih dahulu. Kemudian nanti bila sudah dikoreksi, kemungkinan untuk aman pada dosis tersebut insya Allah ada, Prof. Untuk yang kedua adalah terkait sama target.
Target ini memang sangat menentukan efektivitas dari obat, dalam hal ini antibiotik moxi, dalam membunuh kuman TB. Untuk kuman-kuman seperti ini, untuk menentukan target adalah berdasarkan MIC, minimum inhibitory concentration. Bagaimana MIC dari moxi ini, apakah sudah tercapai dengan kadar yang selama ini kita lakukan pemeriksaan? Ternyata untuk MIC dari MTB ini dibutuhkan 0,125 MIC-nya, sehingga ini sudah cukup mencapai dari kadarnya sudah melebihi MIC. Artinya berarti moxifloxacin untuk membunuh kuman TB ini sangat efektif, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Dr. Tuti. Saya sangat puas dengan jawabannya. Matur suwun, Prof. Budi. Saya kembalikan. Terima kasih Profesor Dr. Budi Suprapti. Selanjutnya kepada penyangga yang keempat, yaitu penguji luar kita dari ITS. Saya persilakan Profesor Dr. Andes Ekonomi Insinyur Rianarto Sarno, Master of Science PhD. Saya persilakan. Terima kasih Prof. Budi, Bapak Dekan atas kesempatannya. Kemudian yang kedua, selamat Dr. Tuti. Terima kasih, Prof. Sudah mencapai tahapan ini. Dari saya tidak secara medical begitu ya. Saya cerita dari pengalaman dan juga nanti meminta tanggapan dari Dr. Tuti terhadap teknologi yang sedang berkembang saat ini. Teknologi kedokteran itu berkembang ke arah non-invasif. Betul. Saya juga mencoba mengukur tekanan darah sistol diastol itu melalui jari tangan, infrared pada jari tangan, seperti oximetri begitu. Nah, di situ saya menemukan sinyal-sinyal, kemudian saya cari-cari, ternyata interval QT itu bisa diestimasi dari derivatif sinyal yang ada pada jari tangan. Ini yang sedang peneliti dunia sedang bertarung tentang akurasinya. Memang saya melihat bisa diestimasi nih puncak-puncaknya untuk mengukur seperti RR pada ECG, tetapi ini yang muncul pada jari tangan. Tentunya nanti akan dilihat akurasinya gitu dan pengukuran lebih lanjut, penelitian lebih lanjut. Ya, kira-kira ini yang saya baca dari disertasi ini, kemudian saya bandingkan dengan riset yang sudah saya lakukan. Saya mengukur sistol diastol, kemudian interval QT ternyata bisa diestimasi. Ini mungkin juga nanti akan lebih memurahkan dan juga lebih memudahkan screening ya. Mungkin hanya melihat sepintas tetapi tidak seakurat ECG memang, tetapi lebih murah karena ECG kan tidak mudah dijangkau. Begitu. Dan memang saat ini muncul beberapa jam tangan yang sudah ada ECG-nya juga, tetapi akurasinya masih jauh. Jadi ini saya berikan informasi tentang teknologi yang berkembang, dan silahkan Dr. Tuti barangkali bisa mengomentari karena ini terbuka untuk riset antara paru, tadi jantung, dan teknologi untuk masa mendatang. Silahkan. Terima kasih Profesor Dr. Andes Ekonomi Insinyur Rianarto Sarno MSc PhD. Mohon izin untuk menanggapi. Ini adalah cita-cita kami semua, Prof. Jadi adanya deteksi dini non-invasif terhadap suatu efek samping penyakit itu sangat menjadi cita-cita kami. Salah satu tujuan saya untuk mengundang Prof untuk memberikan pencerahan terkait hal ini. Saya yakin bahwa teman-teman di ITS akan mempunyai ide-ide cemerlang untuk menciptakan alat yang bisa mendeteksi. Dalam hal ini adalah deteksi dari bagaimana seseorang itu bisa kita lihat dari awal, oh ini ada kemungkinan terjadi pemanjangan interval QT. Terkait dengan yang sudah dilakukan oleh Prof. Rianarto terkait dengan pengukuran di jari tangan tentang sistol dan diastol, sebenarnya sedikit berbeda dengan interval QT, Prof. Karena sistol diastol itu adalah suatu proses mekanik, kontraksi dan relaksasi. Sedangkan interval QT ini adalah proses elektrik, yaitu masuknya
natrium pada saat depolarisasi, kemudian keluarnya kalium, kemudian repolarisasi dini, dan akhirnya terjadi repolarisasi cepat yang terlambat gara-gara kaliumnya tidak bisa keluar dari sel, terlalu banyak di dalam sel. Nah, dari sini nanti akhirnya endingnya juga ke arah kontraksi. Jadi electricity dulu yang berperan, baru kemudian terjadi mekanik. Memang ada hubungan tapi tidak bisa disamakan antara depolarisasi, repolarisasi dengan sistol diastol atau kontraksi relaksasi. Saya sangat mengharapkan penelitian lanjutan dengan teman-teman ITS terkait ini, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih kembali Profesor Dr. Andes Ekonomi Insinyur Yanarto Sarno. Masih saudaranya Pak Sarno? Masih saudaranya Pak Sarno Pramita? Enggak ya? Ini kakaknya. Iya. Baik, selanjutnya Profesor Dr. Erwin Asta Triyono, spesialis penyakit dalam KPTI Finasim, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Saya persilakan Prof. Erwin. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Dekan, Profesor Dr. Budi Santoso, SPOG Konsultan, Bapak Ibu penyangga dan undangan akademik, para senior sejawat, termasuk hari ini yang paling berbahagia Promovenda. Selamat Dr. Tuti. Terima kasih, Prof. Erwin. Dr. Tuti ini adalah salah satu tim kami saat masih berkutat di tim Medic AIDS, ya. Sehingga pertanyaan saya nggak jauh-jauh dari isu tentang TBC dan HIV. Jadi gini, Dr. Tuti, mekanisme ini saya tertarik betul, karena kita tahu bahwa hampir sebagian besar pasien HIV itu ya punya salah satu komorbid yang namanya TBC, di mana salah satu isu yang dibangun adalah TBRO. Dan biasanya salah satu kendala di luar faktor teknis adalah faktor stigma diskriminasi, sehingga itu menyulitkan. Sehingga saat itu kalau ada HIV TBC dengan TBRO, cenderung susah ngatasinya karena stigma dulu. Dan kita harapkan nanti stigma udah lewat, sehingga kita fokus pada area ilmiah yang betul-betul bisa kita garansi tidak ada efek samping yang muncul pada saat kita memberikan tata laksana TBRO. Gini, Dr. Tuti, kita tahu bahwa pasien-pasien yang datang ke Sutomo itu rata-rata sudah stadium lanjut. Jarang sendirian HIV atau TBC sendiri datang, kecuali sudah ada PCP-nya, kecuali sudah ada CAP-nya, ada kandidiasis yang kadang-kadang sudah multi drug, ya. Sehingga saya butuh pendapat. Kira-kira sejauh mana ya tantangan terhadap hasil penelitian ini kalau misalkan diimplementasikan pada kasus-kasus HIV dengan TBRO, baik itu prognosisnya, baik itu potensinya, maupun mungkin ada perbedaan mekanisme, ya. Moga-moga bisa memberikan pencerahan buat kita semua pada saat implementasi di lapangan. Terima kasih, Dr. Tuti. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Profesor Dr. Erwin Asta Triyono, spesialis penyakit dalam KPTI Finasim. Mohon izin untuk menjawab. Pada dasarnya, TBRO pada pasien HIV dan non-HIV itu sama tata laksananya, Prof. Jadi tidak ada pembeda. Oh, kalau pasien HIV harus pakai ini, non-HIV harus pakai ini. Sama. Yang jadi masalah adalah kewaspadaan klinisi. Menghadapi pasien TBRO dengan HIV tentunya lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena pada pasien HIV akan muncul efek samping lebih banyak. Kenapa di situ efek sampingnya lebih banyak? Karena banyaknya obat yang diminum, Prof. Interaksi antara OAT-nya sendiri dengan obat ARV-nya, kemudian interaksi juga belum sampai di situ, biasanya juga adanya obat-obat lain seperti pasien HIV seringkali ada jamurnya, sehingga harus mendapatkan golongan anti jamur azol. Nah, golongan azol ini kemudian ditambah OAT-nya, ditambah ARV-nya, ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa untuk memanage efek sampingnya, Prof. Selain terkait sama efek samping adalah kepatuhan, Prof. Karena banyaknya obat,
seringkali pasien ini tidak patuh untuk meminum. Ada dua alasan kenapa tidak patuh. Yang pertama adalah obatnya terlalu banyak, yang kedua adalah karena efek sampingnya terlalu banyak. Nah, kita bisa meminimalkan efek samping ini supaya kepatuhannya tetap terjaga. Kalau jumlah obatnya kita tidak bisa memodifikasi, tapi paling tidak efek sampingnya ini kita harapkan lebih minimal sehingga nanti ke depannya pasien ini bisa melanjutkan pengobatan. Terkait dengan disertasi pada pagi hari ini yaitu efek samping pemanjangan interval HITI. Tentu sangat-sangat berbeda antara pasien HIV dan non-HIV. Pada pasien HIV, yang pertama jelas BMI-nya sangat rendah. Di mana BMI yang rendah ini merupakan faktor risiko terjadinya pemanjangan interval HITI. Banyak sekali pasien yang kakeksia, ya tinggal balung dan kulit ya katanya Prof. Nah, kemudian adanya obat-obat tambahan itu yang menghambat sitokrom P450, ditambah interaksi obat dengan moksi dan lain-lain, tentunya ini nanti akan memperbanyak atau frekuensinya lebih sering interval HITI pada pasien HIV dibandingkan non-HIV. Demikian Prof. Erwin, terima kasih. Terima kasih Dr. Tuti, Prof. Budi, terima kasih, sangat puas dengan jawabannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Profesor Dr. Joni Wahyu Hadi, dokter spesialis bedah saraf, konsultan MARS. Saya persilakan Prof. Joni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan sidang Profesor Budi Santoso dan para guru besar serta para penguji, kawan-kawan sekalian yang hadir. Selamat pada Dr. Tuti, sudah di akhir dari sekolah untuk doktoralnya ini. Saya tertarik dengan temanya dan sudah baca tentang disertasinya karena saya setiap hari bergulatnya di bidang saraf, terutama saraf sentral, yaitu otak. Sebulan ini saya tangani 5 pasien TB central nervous system. Dirasanya itu seperti salju gitu ya, terus turun makin banyak. Saya yakin di center-center yang lain juga cukup banyak. 5 TB otak dengan komplikasi yang harus kita lakukan tindakan. Ngeri ini. Jadi kalau sebulan 5, bayangkan nanti di tempat lain juga ada 5, di rumah sakit yang lain ada 5, cukup banyak. Problem terjadi adalah karena otak itu suatu privilege site. Jadi dosis yang kita berikan untuk OAT-nya itu perlu mungkin di-adjust ya. Karena dia ada blood-brain barrier. Jadi moxifloxacin ini mungkin menjadi sesuatu yang promising ke depan. Cuma saya tidak tahu secara pasti, mohon pendapat dari Promovenda tentang nanti bagaimana penggunaan moxifloxacin khususnya untuk TB central nervous system. Yang kedua, kalau saya lihat kesimpulannya ini untuk efek samping KITI ya, pemanjangan KITI ini tidak ada kaitannya ya dengan dosis maupun lama pemberian dari moxifloxacin. Lalu kira-kira menurut Prof. Venda apa ya kira yang paling ditakutkan dari pemberian moxifloxacin khususnya di central nervous system yang perlu high dose dan jangka panjang yang lama? Saya kira itu. Semoga bisa mendapat pencerahan kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Joni Wahyu Hadi, dokter spesialis bedah saraf konsultan MARS, yang telah memberikan izin kepada saya untuk sekolah waktu menjadi dirut ya Prof. Mohon izin menjawab Prof, terkait peran moxifloxacin di kasus TB di otak. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kasus TB di otak itu seperti fenomena gunung es. Jadi sebenarnya kasusnya banyak, tapi diagnosisnya sangat sulit. Setelah terdiagnosis, treatmentnya yang terbatas. Artinya banyak obat-obat yang sulit untuk menembus sawar darah otak. Terutama untuk kategori 1 seperti contohnya adalah etambutol. Sehingga pada etambutol kita harus mengganti dengan injeksi streptomycin. Nah, bagaimana halnya dengan moxifloxacin?
Moxifloxacin merupakan salah satu fluoroquinolone yang sangat bagus menembus sawar darah otak. Dia juga sangat bagus untuk pengobatan TB, terutama TB-TB yang resisten. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah moxifloxacin ini apabila dikombinasi dengan obat kategori 1 yang terdiri salah satunya terdiri dari rifampicin, maka akan menurunkan absorpsi dari rifampicin itu sekitar 30%. Jadi interaksi itu yang menyebabkan mungkin untuk dosisnya harus dinaikkan, Prof. Seperti itu, Prof. Untuk kasus TB otak memang keterbatasan dari treatmentnya. Tidak semua center mempunyai spesialis bedah saraf yang bisa untuk melakukan operasi, sedangkan obat-obatan sendiri juga sangat terbatas efektivitasnya yang bisa menembus sawar darah otak. Terkait dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa interval HT ini ternyata tidak berkorelasi dengan dosis dan konsentrasi. Namun pada analisis jalur dari mekanisme tadi, Prof, disampaikan bahwa fase lanjutan akan mempengaruhi interval HTC saat baseline, mempengaruhi interval HTC saat kadar tunak maksimal dan juga kadar tunak minimal. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa apabila seorang pasien tuberkulosis sudah lama mendapatkan treatment, bukan berarti bahwa ini semakin aman, tapi justru menjadi kehati-hatian kita bahwa fase lanjutan ternyata berisiko lebih tinggi untuk menyebabkan interval HT. Karena di lapangan bisa terjadi asumsi, oh ini sudah aman, tidak ada interval HT di awal, sehingga kita tidak perlu monitor. Yang perlu dilakukan untuk mencegah itu semua adalah adanya monitoring rutin, Prof, terhadap ECG. Untuk pasien-pasien dengan TB resisten obat dilakukan monitoring rutin ECG 1 bulan sekali jika tidak ada keluhan, dan itu bisa lebih cepat jika terdapat keluhan. Misalnya pasien pingsan mendadak, jantung berdebar, adanya nyeri dada, adanya sesak. Demikian mungkin yang bisa saya jawab, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Joni. Selanjutnya Dr. Maftuhah Rohmanti, dokter Master Kesehatan, Magister Kesehatan. Saya persilakan, Dr. Tutu. Ya. Matur nuwun pimpinan sidang, Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, atas kesempatannya. Pada kesempatan ini pertama selamat ya Dr. Tuti atas pencapaiannya sampai dengan tahap ini. Sukses selalu ya, Dok. Baik, menyambung dari apa yang disampaikan atau ditanyakan dari para penyanggah yang lain, tadi disampaikan bahwa dalam studi ini kan dibuktikan bahwa tidak ada hubungan dosis moxi ya dengan pemanjangan interval QT. Mekanismenya juga dibuktikan tidak melalui jalur sitokin inflamasi maupun CRP gitu ya. Sebenarnya sudah banyak artikel yang menyampaikan bahwa moxi ini ada hubungan ya dengan interval QT, itu sudah banyak disampaikan di dalam jurnal. Nah, pertanyaan saya, menurut dokter dalam studi ini apakah bisa dibuktikan ini memang karena moxifloxacin saja efek sampingnya atau karena interaksinya dengan obat-obat TB yang lain gitu. Nah, dari studi desain yang Dr. Tuti lakukan, apakah bisa membuktikan hal itu bahwa ini interaksi obat, atau ya seperti disampaikan di artikel lain bahwa ini memang efek samping dari moxifloxacin gitu. Apakah ini dari hasil ini bisa ada suatu hal baru demikian gitu, karena saya belum melihat pembuktian interaksi obatnya. Nah, tapi di sini disampaikan bahwa sudah terbukti bahwa ini mempengaruhi baseline gitu ya, baseline QTC intervalnya. Nah, mekanisme mengubah baseline-nya ini apakah terbukti di dalam studi ini, Dok? Mohon penjelasan, atau ya diduga yang genetik tadi yang memang menjadi keterbatasan riset ini, atau mungkin ada penjelasan lain tentang mekanismenya. Demikian, Dok. Matur nuwun. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Maftuhah Rohmanti,
Dr. Emkes atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Mohon maaf nanti kalau misalnya saya tanya ulang ya dok, karena panjang. Ya, apakah ini membuktikan bahwa memang benar-benar efek samping dari moksi saja? Apakah tidak ada karena keterlibatan dari interaksi obat yang lain? Baik. Jadi pada regimen paduan jangka pendek itu terdiri antara lain kanamisin, moksi, clofazimine, etambutol, dan kemudian pirazinamid, etionamid. Dari literatur yang dibaca, yang bisa menyebabkan pemanjangan interval QT adalah moksi dan clofazimine, dokter. Pada populasi penelitian ini, baik fase intensif maupun fase lanjutan, semua pasien mendapatkan dosis clofazimine yang sama, berbeda dengan moksi yang berbeda-beda. Jadi dari situ kita berasumsi bahwa populasi ini adalah homogen, karena meskipun clofazimine adalah bisa menyebabkan pemanjangan QT, tapi semua subjek mendapatkan dosis sama, baik fase intensif maupun lanjutan. Sehingga peneliti berasumsi bahwa ini memang benar-benar karena moxifloxacin. Itu satu, dokter. Kemudian terkait moksi mempengaruhi baseline. Jadi pada penelitian ini ditemukan bahwa konsentrasi moxifloxacin pada mereka yang fase intensif dan fase lanjutan berbeda, meskipun tidak bermakna yang fase lanjutan itu lebih tinggi konsentrasinya, dok. Walaupun tidak bermakna, ini menunjukkan bahwa sebenarnya paparan obat pada fase intensif itu juga ada akumulasi mungkin ya dokter ya, bahwa konsentrasinya ternyata lebih tinggi buat mereka yang di fase lanjutan. Demikian dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Tuti atas penjelasannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Baik, selanjutnya Dr. Lili Herawati, Dokter Magister Kesehatan. Saya persilakan Dr. Lili. Terima kasih banyak Ketua Sidang, Profesor Budi Santoso. Selamat Dr. Tuti, sudah sampai di fase ini. Terima kasih, Dr. Lili. Saya yang paling akhir di antara penyangga ini. Saya mendengarkan jawabannya dijawab dengan tegas dan lugas, cantik sekali. Saya juga sudah mengikuti sejak ujian-ujian sebelumnya, dan penelitian ini insya Allah sangat bermanfaat ya, karena untuk sebagai seorang klinisi untuk monitoring efek samping dari yang tidak diinginkan dari seorang pasien. Kalau melihat kasus-kasus yang ada, ya ternyata pasien TB ini yang jangka pendek, terapi jangka pendek itu harus beralih ke jangka panjang. Nah, dari kasus-kasus yang ada jangka panjang ini lebih potensi terjadi QT interval, QT perpanjangan yang ini, ataukah sama ya dengan yang jangka pendek. Lalu mekanismenya kalau misalnya dibandingkan antara yang jangka pendek sama yang jangka panjang, meskipun mekanisme yang berdasarkan sitokin ini belum terbukti, mungkin dari pengalaman di lapangan ya, atau dari hasil penelitian ini, nah kejadian pemanjangan QT ini lebih banyak di mana, Dr. Tuti? Dan kalau dari faktor-faktor tadi sudah dari literatur sudah disampaikan, kalau dari hasil penelitian ini mungkin bisa disampaikan lebih jelas lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Lili Herawati, Dr. Emkes yang sudah menemani saya sejak ujian proposal sampai sekarang. Mohon izin menjawab, dokter. Sebelum menjawab, saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang. Tidak hanya sekedar di durasi, dok. Jadi kalau jangka pendek itu 9 sampai 11 bulan, kalau jangka panjang bisa 18 sampai 24 bulan. Tapi tidak sekedar di durasi. Kalau jangka pendek itu dia harus mengikuti aturan-aturan yang fix, yang saklek, yang tidak bisa diubah-ubah. Contoh, dosisnya tidak boleh berubah, kemudian jumlah obatnya atau macam obatnya yaitu tidak boleh dirubah, harus sesuai. Dan untuk mendapatkan jangka pendek pun ada syarat-syarat tertentu. Contohnya adalah pasien itu tidak boleh dalam kondisi TB paru yang luas, tidak boleh TB ekstraparu yang melibatkan
nervous system seperti Prof. Joni sampaikan tadi, itu tidak boleh menggunakan jangka pendek, harus jangka panjang. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadi kekambuhan. Sedangkan untuk jangka panjang, selain durasinya yang lama, dia lebih individualized. Jadi kita bisa menyesuaikan pasien itu sesukanya, bukan sesukanya sih, sesuai yang kira-kira bisa ditolerir. Oh, pasien ini tidak bisa mendapatkan obat-obat yang memanjangkan QT, sehingga kita hindari obat-obat yang memanjangkan QT. Bisa berbeda-beda antar individu, jangka panjang 1, 2, 3 bisa berbeda-beda regimennya karena kita individualize. Itu yang lebih disukai oleh klinisi sebenarnya, tapi tidak disukai pasien karena panjang. Nah, dari situ dok, untuk kalau ditanya frekuensinya lebih banyak mana, kita tidak bisa menilai karena yang kita tahu adalah mereka yang jangka pendek, begitu terjadi pemanjangan QT langsung kita ganti jangka panjang. Nah, yang jangka panjang kalau ternyata terjadi pemanjangan QT, kita rubah regimennya. Kita rubah regimennya sampai nanti ditemukan kondisi yang dia nyaman, bebas efek samping dengan outcome yang kita inginkan, bahwa pasien ini harus selesai, jangan sampai menderita karena efek sampingnya. Itu adalah kesuksesan seorang dokter yang menangani TBRO adalah bagaimana dia sukses memanage efek sampingnya. Begitu dok. Kalau tadi apakah ada pertanyaan yang belum ya? Saya lupa. Sudah cukup, sudah saya puas dengan jawabannya. Terima kasih Dr. Lili. Terima kasih Dr. Lili. Mungkin saya juga bertanya sebelum kepada para undangan akademik, apresiasi yang tinggi karena penelitian terhadap masalah TB ini, di mana kasus angka TB di Indonesia masih sangat tinggi dan tidak kalah membahayakan dibanding dengan mungkin hepatitis maupun HIV/AIDS. Sementara mungkin Kemenkes lupa angka-angka TB yang tinggi, angka kematian ibu anak bayi tinggi, dan lebih sibuk ke arah urusan BPDS yang stres dan lain-lain. Dr. Tuti meneliti tentang TB tentu akan sangat bagus sekali. Mungkin saya bertanya kepada yang lebih aplikatif. Pertanyaan Prof. Joni juga mungkin Dr. Tutut tadi kan menunjukkan bahwa hasilnya tidak mendukung di kesimpulan bahwa moxifloxacin baik dosis, waktu lama pemberian dan lain-lain ternyata tidak mendukung. Nah, bagaimana Promovendus Dr. Tuti menyarankan, sebab di saran saya masih belum melihat terkait dengan masalah klinisnya, apakah memang sudah tidak apa-apa dibiarkan saja, asal nanti pada waktu tahap yang penggunaan panjang harus hati-hati karena nanti efeknya di jangka panjang bukan jangka pendek. Mohon sarannya. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis obsesi dan ginekologi FFIR. Mohon izin menjawab, Prof. Jadi untuk kesimpulan pada disertasi kali ini adalah tidak ada hubungan antara konsentrasi, dosis maupun lama pengobatan terhadap pemanjangan interval QT. Tapi bukan berarti bahwa ini dinyatakan benar-benar aman ya Prof, bahwa ini kita harus tetap memperhatikan bahwa pasien-pasien itu harus dikoreksi faktor risikonya ada atau tidak. Yang perlu saya sampaikan sebelumnya adalah yang pertama, kita mengobati TB itu harus yakin bahwa ini efektif. Jangan sampai kalau kita karena takut efek samping kemudian dosisnya diturunkan. Itu yang pernah terjadi di lapangan. Kenapa waktu audit klinis, kenapa ini kok dosisnya rendah? Karena saya takut ada efek samping. Itu yang kita sangat hindari. Kenapa seperti itu? Karena nanti akibatnya obat ini tidak efektif membunuh kuman TB. Dan di kemudian hari pasien ini tidak sembuh atau terjadi kekambuhan. Jadi saya ingin menipis isu itu bahwa kita harus sudah menyesuaikan sekarang bahwa dosisnya berapa, itu sudah sesuai dengan MIC pasien, berat badannya berapa, itu sudah kita sesuaikan supaya mendapatkan efektivitas pengobatan outcome yang lebih baik. Jadi jangan gara-gara takut efek samping kemudian dosisnya diturunkan, itu yang kami khawatirkan Prof. Nah, untuk sarannya bahwa
pasien-pasien yang mendapatkan obat-obatan yang kita sebutkan tadi diharapkan untuk selalu memonitor terjadinya efek samping. Kalau efek samping secara invasif atau pemeriksaan mungkin masih sulit dilakukan, paling tidak sudah bisa melakukan screening dini, screening awal. Apa tanda-tandanya kalau pasien itu mendapatkan pemanjangan interval QT? Yang jadi masalah adalah pemanjangan interval QT ini tidak selalu menimbulkan simptom, Prof. Jadi bisa asimptomatis. Dari sini menunjukkan bahwa memang suatu kewajiban bahwa kita harus melakukan EKG rutin untuk pasien-pasien yang mendapatkan obat-obat yang bisa memanjangkan interval QT untuk jaga-jagani ini, untuk apa ya? Untuk memprediksi, untuk mendeteksi lebih dini tanpa menunggu adanya simptom terlebih dahulu. Mungkin demikian, Prof. Terima kasih. Baik, sidang ujian akhir terbuka kita lanjutkan dan tawarkan kepada undangan akademik untuk mengajukan satu pertanyaan. Yang pertama, kesempatan kami berikan kepada Profesor Dr. Muhammad Amin, dokter spesialis paru konsultan. Saya persilakan, Prof. Amin. Terima kasih Prof. Budi sebagai Ketua Sidang. Selamat ya Dr. Tuti. Terima kasih, Prof. Dan juga selamat kepada pembimbing yang telah membimbing Dr. Tuti. Sebelumnya pertanyaan saya ini sudah ditanyakan oleh para penguji sebelumnya tentang interaksi obat. Ya. Karena di judul ini tidak disebut-sebut tentang MOXI, yang disebut adalah paduan obat. Padahal yang di dalam yang diceritakan itu semua tentang MOXI. Itu yang saya mau tanyakan, tapi ternyata sudah dijelaskan. Saya lanjutkan saja. Kalau misalnya sekarang sudah dipergunakan bedaquiline ya, bedaquiline termasuk suatu obat yang sistem sitokromnya sama dengan MOXI ya. Ya, betul, Pak. Meskipun efek QT interval perpanjangannya tidak terlalu besar, tapi kalau digabung kemungkinan bisa besar. Nah, apakah Dr. Tuti masih bisa menyatakan bahwa masih aman kombinasi antara bedaquiline dan MOXI? Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Amin, spesialis paru konsultan atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab, Prof. Memang betul untuk bedaquiline ini adalah termasuk obat baru yang dikombinasikan untuk regimen jangka panjang saat ini dikombinasikan dengan MOXI. Ada juga regimen jangka pendek yang dikombinasikan dengan MOXI, yaitu bedaquiline, proteinamid, kemudian linezolid dan moxifloxacin. Ini adalah temuan baru yang program sangat hanya 6 bulan, Prof. Jadi ini lebih pendek lagi, pasti disenengin sama pasien. Cuman kita harus hati-hati karena kombinasi bedaquiline dan moxifloxacin ini sudah pasti, Prof. Sudah pasti ini meningkatkan resiko pemanjangan interval QT. Apa yang kita lakukan sebagai klinisi untuk pasien-pasien yang awal diobati? Yang pertama, kita harus melakukan koreksi terhadap faktor resiko yang bisa memperpanjang QT. Seperti apabila pasien ini ada kalium yang rendah, natrium yang rendah, kita harus koreksi dulu. Kita amankan dulu. Ada albumin yang rendah, kita koreksi dulu sebelum obat itu masuk. Itu adalah salah satu cara untuk meminimalkan efek samping yang terjadi. Kemudian apabila sudah normal, ini juga belum tentu aman. Kita harus tetap memonitor. Bagaimana cara monitornya? Pasien selain kita berikan KIE bahwa nanti bila terjadi gejala seperti ini terkait sama pemanjangan interval QT, maka pasien harus segera datang. Apabila itu tidak ada, kita berikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan EKG selama 2 minggu di awal, setelah itu 1 bulan sekali. Jadi itu yang bisa kita lakukan sebagai klinisi dan juga pendekatan program untuk meminimalkan terjadinya efek samping QT terkait dengan interaksi obat tersebut, Prof. Matur nuwun, Prof. Amin. Prof. Amin. Selanjutnya Profesor Dr. Laksmi Wulandari, dokter spesialis paru konsultan FCCP. Saya persilakan Prof. Laksmi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi Santoso, para senior sekalian. Pertama-tama selamat Dr. Tuti. Dr. Tuti ini teman sejauh saya yang tegas ya,
saya suka ya, tegas, kemudian juga ulet ya. Dalam apa namanya, ini saya melihat bahwa penelitian pendahuluan sudah dilakukan ya Dokter Tutik ya. Jadi saya baca ini ada 8 pasien yang meninggal dengan anamnesis riwayat pemanjangan QT interval sebelumnya. Nah, di sini juga terlihat bahwa peneliti menganggap bahwa 8 pasien yang meninggal itu karena pemanjangan QT. Yakin bahwa itu karena pemanjangan QT atau karena yang lain, itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2, saya juga membaca ada limitasi dan saran. Peneliti menyebutkan bahwa salah satu kelemahannya adalah pemilihan subjek. Pemilihan subjek itu sesuatu yang sangat penting dan di awal. Ternyata di sini pemilihan subjek pada fase intensif dan fase lanjutan ini subjek tidak sama, jadi subjeknya berbeda. Nah, kemudian disarankan untuk penelitian selanjutnya memilih pasien yang sama untuk kedua fase ini, fase intensif dan lanjutan. Ini suatu prinsip lah. Kira-kira apakah ada alasan tertentu atau kesulitan tertentu sehingga sampai pemilihan subjeknya berbeda pada 2 fase ini. Terima kasih. Matur nuwun Profesor Dr. Laksmi Wulandari, spesialis paru konsultan onkologi. Mohon izin menjawab pertanyaan pertama terkait penelitian pendahuluan yang menyatakan bahwa ada 8 pasien yang meninggal dunia dan ada kebetulan 8-8-nya ada riwayat pemanjangan interval QT sebelumnya. Dari penelitian ini adalah suatu penelitian retrospektif, Prof. Jadi karena penelitian retrospektif kita tidak bisa mungkin ada kekurangan data atau apa, tapi yang jelas pasien ini adalah meninggalnya di rumah, Prof. Karena meninggal di rumah, jadi kita sulit membuktikan. Dari sini hanya bisa berasumsi, Prof, bahwa kemungkinan pasien ini ada kaitannya dengan pemanjangan interval QT. Karena ada kemungkinan bahwa kalau misalnya dia ada perburukan pasti ke rumah sakit dulu. Kenapa meninggal di rumah? Ada kemungkinan terjadi cardiac event atau apa. Ini kemungkinan, Prof, mengingat beliau ber-8 ini ada riwayat pemanjangan QT sebelumnya. Jadi kita tidak bisa melihat rekam medisnya karena pasien meninggal di rumah. Itu yang pertama. Kemudian alasan peneliti menggunakan subjek yang dengan individu yang berbeda. Yang satu adalah kita pilih mereka yang benar-benar terdiagnosis di awal, kita anggap sebagai fase intensif di mana pasien memang betul-betul belum pernah mendapatkan paduan regimen MDR ini. Yang kedua adalah fase lanjutan, kita pilihkan mereka yang sudah menyelesaikan fase intensif dengan asumsi bahwa pasien ini sudah mendapatkan paparan obat MDR selama lebih dari 4 bulan ya. Kenapa peneliti menggunakan 2 individu yang berbeda? Yang pertama adalah terkait visibilitas penelitian, Prof. Mengingat bahwa pengobatan TB MDR untuk mencapai fase lanjutan ini perlu waktu yang cukup lama dengan banyak lika-likunya. Antara lain adalah terjadinya pasien mangkir berobat. Mangkir berobat di sini bisa disebabkan karena efek samping, karena mereka sudah sembuh, karena tidak ada yang mengantar berobat, karena dulu harus datang setiap hari ke rumah sakit, Prof. Jadi untuk meminimalisir adanya drop out di tengah jalan ini, maka peneliti mengasumsikan bahwa fase lanjutan ini adalah cermin bahwa orang yang sudah terpapar obat TB sebelumnya, dan itu cukup beralasan apabila kita bandingkan pada mereka yang belum pernah mendapat obat TB, baik dari sisi konsentrasi obatnya maupun dari inflamasi yang terjadi. Tentunya inflamasi yang terjadi pada pasien yang fase lanjutan harapannya adalah dia lebih rendah karena dia sudah mendapatkan obat, dan itu sudah terbukti. Demikian, Prof. Terima kasih. Matur nuwun, jelas sekali penjelasannya, saya puas. Matur nuwun Prof. Budi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berikan kesempatan kepada Ketua Departemen Paru Dr. Isnin Anang, dokter spesialis paru konsultan. Saya persilakan Dr. Isnin. Nggih, matur nuwun Prof. Budi Santoso. Selamat Dr. Tutik Kusmiati, spesialis paru konsultan, dan terima kasih pada para promotor dan kopromotor atas bimbingannya.
Dr. Tutik ini staf kami di divisi infeksi, Prof. Bersama dengan Prof. Sudarsono dan tim dari divisi infeksi, berkoordinir dengan timnya Prof. Erwin dan juga Prof. Dengan Prof. Joni, koordinir dengan Prof. Joni. Beliau adalah salah satu pendekarnya COVID, Prof. Jadi terima kasih atas segala upayanya selama ini untuk membantu Departemen dan KSM Paru. Sama dengan saya, Prof. Dari organiknya adalah dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi mudah-mudahan setelah ini dibantu untuk pengurusan NIDK dan juga serdosnya sehingga memiliki kecepatan yang sama dengan saya di sini dengan NIDK ya untuk memiliki jenjang di bidang pengajar, Prof. Dokter. Dr. Tutik, bahwa deteksi dini efek samping ini adalah goal dari penelitian ini. Tapi dikatakan bahwa pemanjangan interval QT dapat asimptomatis. Bagaimana cara kita untuk meng-KIE pasien untuk self assessment ini jika pasien itu tanpa gejala, Dr. Tutik? Terima kasih. Matur nuwun kepada Kepala Departemen kami, Dr. Isnin Anang, spesialis paru konsultan, atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Ini adalah suatu kesulitan dan tantangan buat para klinisi semua. Bagaimana kita memesankan kepada pasien, meng-KIE pasien, nanti kalau terjadi efek samping pemanjangan KIT pasti mereka tidak tahu. Berbeda kalau nanti kalau terjadi mual, muntah, terjadi alergi, maka dia akan datang itu gampang. Apabila mendeteksi interval KIT sulitnya adalah karena asimptomatis itu. Kalau asimptomatis bagaimana KIE-nya? Paling tidak yang bisa kita lakukan adalah lakukan evaluasi rutin EKG-nya. EKG rutin dilakukan evaluasi selama 1 bulan sekali, itu jangan sampai tidak dilakukan. Itu mungkin Dr. Isnin yang bisa kita lakukan. Selain kita harus tetap berasumsi bahwa siapa tahu ada keluhan. Jadi keluhan-keluhan yang terkait pemanjangan interval kita harus kita sampaikan. Seperti misalnya terjadi pingsan mendadak, kemudian gelap, tiba-tiba gelap, kemudian ada berdebar, ada nyeri dada, ada sesak nafas, harus segera kunjungi dokter. Dan itu juga harus disampaikan kepada dokter-dokter puskesmas karena mereka garda terdepan. Jangan sampai mendapati pasien dengan berdebar tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan pertama adalah lakukan EKG. Itu yang mungkin bisa disampaikan Dr. Isnin supaya jangan terlambat untuk kontrol EKG-nya. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih, Prof. Bus. Kami terima kasih. Baik, selanjutnya Profesor Dr. Sudarsono, dokter spesialis paru konsultan. Saya persilakan Prof. Sudarsono. Terima kasih Prof. Budi Santoso, Pak Dekan dan selaku Ketua Sidang. Saya ucapkan selamat dulu ya kepada Dr. Tutik. Dr. Tutik ini tim saya, tim dalam layanan TBRO dan tim dalam penelitian. Jadi saya sangat berterima kasih ya. Kalau tahun 2009 itu saya sendiri single fighter. Nah, dengan adanya Mas Tutik, beban saya sangat jauh berkurang. Penelitian Dr. Tutik ini sangat menarik ya. Kalau memang masalah efek samping prolong KIT itu kan memang 20% ya rata-rata. Baik mereka pasien TBRO yang mendapat jangka pendek maupun jangka panjang. Dan ini menarik sekali karena MOXI menjadi salah satu yang diteliti karena memang MOXI ini merupakan prolong inducer prolong IT inducer dari moxifloxacin yang paling besar. Nah, selain kemudian ada bedaquiline ya. Nah, dari sini ini sangat bermanfaat sekali. Jadi nantinya kedepannya itu saya menginginkan ya kira-kira suggestionnya Dr. Tutik itu untuk teman-teman yang berikan layanan TBRO itu ya di segenap penjuru di Indonesia ya. Sekarang sudah hampir kalau kita hitung itu ada 514 kabupaten kota dan masing-masing sudah ada layanan TBRO ditambah beberapa rumah sakit swasta ya dengan berbagai ya tadi yang dikatakan yang masing-masing ada yang sesuai dengan teori, ada yang
agak mencong-mencong karena adanya ketakutan efek samping. Nah sekarang ini kan sudah ada regimen-regimen baru ya, yang ada bedakwili tambahnya. Kalau yang bertutik kemarin belum ada bedakwilinya ya. Kemudian nanti juga ada lagi yang terbaru itu bipalem, bedakwilin ya, pretomanid, linezolid dan moxifloxacin. Nah nanti kira-kira suggestion-nya apa dari Dr. Tuti kedepannya baik untuk teman-teman di seluruh para TAK, tim Malikinis yang berikan layanan di Indonesia. Bahkan sekarang sudah mulai di Puskesmas. Ya, Pak Menkes sudah minta beberapa pilot project bahwa Puskesmas, dokter Puskesmas sudah mulai mampu untuk menginisiasi pengobatan TBRO. Walaupun ini masih dalam bentuk pilot project. Terima kasih Dr. Tuti. Matur nuwun Profesor Dr. Sudarsono, spesialis paru konsultan, guru saya. Mohon izin menjawab. Saran saya terkait dengan tata laksana TBRO ini cukup banyak, sekaligus kepada Prof. Erwin, karena beliau adalah yang menjalankan program di Jawa Timur. Yang pertama, suatu program itu harus berjalan, satu adalah SDM-nya. Yang kedua, obatnya harus ada, kemudian monitoring evaluasinya. SDM, terkait SDM kita harus melakukan pelatihan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dan kalau bisa pelatihan, kalau yang sudah dilatih itu jangan diganti Prof. Karena itu yang sering kita alami di lapangan, pasien tenaga medis yang sudah pandai ngobati TBRO, tata laksana TBRO harus di rolling tempatnya. Itu menjadi kita sedih ya, karena nanti jadinya kacau lagi. Selain terkait dengan pelatihan SDM adalah obat. Bagaimana obat itu bisa continue, Prof? Nanti mungkin ini adalah usulan kami teman-teman di layanan terkait kontinuitas obat. Karena banyak sekali atau sering obat itu sudah pasien sudah mulai pengobatan, namun di tengah jalan ada stok yang habis. Nah, stok yang habis inilah yang bisa menyebabkan tambahan resistensi berikutnya. Kemudian terkait monitoring evaluasi. Terkait monitoring evaluasi yang terkait dengan disertasi saya pada siang hari ini adalah bagaimana untuk monitoring efek samping ini harus disediakan. EKG-nya harus disediakan di semua center yang menangani TBRO. Jangan sampai EKG-nya itu harus pinjam atau alasan kemana, karena ini juga kejadian real bahwa EKG-nya hanya satu dalam satu rumah sakit dan itu ada di polikardiologi, sementara polikardiologinya tidak mengizinkan si pasien untuk diperiksakan ke sana karena ketakutan adanya penularan. Kemudian terkait monitoring evaluasi lagi adalah obat-obatan yang untuk efek samping ini harus disediakan. Sedangkan saran kepada para klinisi yang di lapangan yang menata laksana TBRO, jangan lupa bahwa obat-obatan yang terbaru saat ini adalah obat-obatan yang mempunyai potensi terhadap efek samping pemanjangan interval QT, sehingga pemeriksaan EKG wajib dilakukan secara rutin sesuai yang dituangkan oleh program. Kemudian dosis obatnya juga harus sesuai, jangan karena ketakutan efek samping sehingga menurunkan dosis secara personal. Ini akan menyebabkan efektivitas TB-nya berkurang dan nanti pasiennya mengalami kegagalan pengobatan. Demikian Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Saya kembalikan kepada Prof. Budi. Baik, selanjutnya biar tidak semuanya dari Departemen Paru, Puspa Wardani, dokter spesialis patologi klinik. Saya persilakan. Terima kasih Prof. Budi atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada teman saya satu angkatan FK 93, Dr. Tuti Kusmiati, spesialis paru konsultan beserta promotor dan kopromotor. Untuk pertanyaan saya tentang C reaktif yang juga berkaitan dengan laboratorium, di mana CRP ini merupakan parameter yang cukup murah untuk digunakan sebagai monitoring infeksi ataupun inflamasi. Mungkin Dr. Tuti bisa menjelaskan
mengapa memakai CRP ini sebagai salah satu parameter penelitian? Karena CRP ini merupakan suatu petanda infeksi atau inflamasi dan bagaimana perannya dalam menimbulkan pemanjangan KT. Terima kasih. Terima kasih Dr. Puspawardhani, spesialis patologi klinik konsultan, mohon izin menjawab. CRP ini adalah protein fase akut yang mudah kita periksakan. Hampir seluruh center sepertinya bisa untuk melakukan ini dan tidak terlalu mahal alias murah. Outcome dari penelitian ini adalah saya bisa melakukan deteksi dini terjadinya efek samping, sehingga perlu alat modalitas yang murah dan mudah untuk dijangkau. Salah satunya adalah CRP. Selain itu, CRP sendiri adalah berperan terhadap adanya inflamasi TB. Sudah ada penelitiannya bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara pasien yang belum pernah diobati dengan yang sudah mendapatkan obat TB. Ternyata terjadi penurunan CRP yang signifikan. Hal tersebut juga ada di penelitian ini, cukup signifikan antara CRP fase intensif dan fase lanjutan. Jadi yang fase lanjutan CRP-nya lebih rendah karena sudah terjadi pengobatan sehingga inflamasinya sudah menurun. Selain itu, CRP juga bisa berperan terhadap saluran ion jantung. Saluran ion jantung bisa dipengaruhi oleh CRP, antara lain adalah saluran kalium, kalsium, dan natrium. Selain itu, CRP juga diinduksi oleh interleukin 6, IL-1 beta, dan TNF alfa yang kita lakukan di penelitian ini menginduksi CRP untuk menginduksi hepatosit untuk memproduksi CRP. Akibatnya nanti bisa terjadi induksi ke pemanjangan tervagiti. Demikian Dr. Puspa, terima kasih. Terima kasih Dr. Tutik. Terima kasih Prof. Budi. Baik, terima kasih. Sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permohonan maaf kepada para undangan akademik yang belum mendapatkan kesempatan bertanya. Selanjutnya pimpinan sidang akan diadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi promopenda paling lama 10 menit. Promopenda dan para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang ujian doktor terbuka dan dipersilakan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Saya persilakan. Baik, berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promopenda selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Promopenda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promopenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara Promopenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Promopenda dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat Promopenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan, serta kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promopenda untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian doktor tertutup tanggal 26 Januari 2024 yang diketuai oleh Dr. Lili Herawati, Dokter Magister Kesehatan, dan segala peraturan serta wewenang yang ada pada program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promopenda diterima. Dan dengan demikian Tutik Kusmiati, dokter spesialis paru konsultan, telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 5 tahun 2 bulan, serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Dr. Tutik Kusmiati, dokter spesialis paru konsultan, adalah doktor ke-1027 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dengan demikian, maka dipersilakan kepada Promopenda untuk menyampaikan pesan dan kesannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas predikat yang sudah diberikan kepada saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya. Akhirnya pendidikan S3 ini dapat saya selesaikan dengan segala suka dan duka. Mohon maaf kepada semua pihak karena tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya. Untuk itu, saya mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Profesor Dr. Nimade Mertaniasih, Dr. MS Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan, selaku promotor yang selalu memotivasi saya agar tetap semangat meski badai COVID melanda selama 2 tahun tidak dapat mengerjakan tulisan karena harus menjadi garda terdepan pandemi. Namun beliau selalu mengingatkan bahwa saya masih harus tetap maju. Matunun Prof. Madi. Kepada Profesor Dr. Johannes Nugroho Eko Putranto, Dokter Spesialis Jantung Pembuluh Darah Konsultan, selaku kopromotor yang selalu memberikan semangat agar tetap optimis dalam menghadapi problematika sekolah S3. Kalimat yang sering beliau sampaikan sebagai penyemangat, setelah sekian purnama dapat melalui tahapan demi tahapan. Matunun Prof. Kepada Profesor Dr. Budi Suprapti MSI Apoteker selaku kopromotor 2, dengan kelembutan beliau tidak pernah bosan memberikan nasihat agar saya tetap semangat dalam menyelesaikan pendidikan. Matunun Prof. Budi. Kepada Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subs FER, sebagai pimpinan sidang sekaligus dekan FKUA yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan S3. Matunun Prof. Bus. Kepada para penyenggah, Profesor Dr. Erwin Astatriono, Spesialis Penyakit Dalam KPTI Pinasin, senior yang bersama-sama membantu eliminasi TB sejak beliau menjadi Ketua UPP sampai saat ini sebagai Kadinkes Jawa Timur. Matunun Prof. Erwin. Kepada Profesor Dr. Joni Wahyu Hadi, Spesialis Bedah Saraf Konsultan Mars yang telah memberikan izin pendidikan ketika beliau sebagai Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kepada Profesor Dr. Andes Ekonomi Insinyur Rianarto Sarno MSc PhD sebagai Guru Besar ITS yang mulai berkolaborasi dengan departemen kami, mudah-mudahan bisa dilanjutkan Prof. Kepada Dr. Maftuhah Rohmanti, Dr. MKes yang selalu hadir dalam perbaikan mutu pendidikan FKUA, matunun Dr. Tutu. Kepada Dr. Lili Herawati, Dr. MKes yang sudah setia menemani dari awal ujian proposal hingga hari ini, matunun Dr. Lili. Para undangan akademik yang saya hormati, Profesor Dr. Muhammad Amin, Spesialis Paru Konsultan, kepada Profesor Dr. Laksmi, Spesialis Paru Konsultan, kepada Dr. Isnu, Spesialis Paru Konsultan, Dr. Yusuf Wibisono, Dr. Winariani, Dr. Helmia Hasan, Dr. Resti, Spesialis Paru Konsultan, Dr. Anna Febriani, Dr. Aryani, Dr. Irmi, Dr. Harley, Dr. Debbie, dan Dr. Garin, serta Dr. Isnin sebagai Kepala Departemen yang saya hormati, kepada para senior dan seluruh teman kerja staf medik yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, kepada kedua orang tua tercinta almarhum Bapak Ihsan Muaji dan Ibunda Haji Umi Hani yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta selalu mendoakan siang dan malam tiada hentinya. Terima kasih kepada kedua orang tua saya. Kepada suami tercinta Buyung Ar-Rahman, Sarjana Ekonomi, anak-anakku yang tersayang, Kaisar Firdausi Ar-Rahman, Sultan Dinata Ar-Rahman, dan Mikail Yangkan Ar-Rahman yang senantiasa selalu mendampingi penuh kasih sayang dan pengertian serta tak henti-henti mendoakan dan menguatkan semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini. Kepada Bapak Mertua almarhum Haji Dr. Andes Rauf Tayyib dan Ibu Mertua Haji Roro Sumiati, terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan serta motivasi yang diberikan selama saya menempuh pendidikan ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu kedokteran dan siapa saja yang berkepentingan. Semoga Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian disertasi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kami persilakan promotor untuk menyampaikan kesan dan atau pesannya. Saya persilakan Prof. Made. Terima kasih Ketua Sidang, Prof. Budi Santoso, dan semua penguji, terima kasih. Dan juga terima kasih pada semua undangan akademik. Terima kasih dan selamat sekali lagi ya Dr. Tutik Kusmiati, spesialis paru konsultan, dan selamat untuk keluarga ya Bapak dan putra-putranya, dan ini cowok semua ya. Berarti kurang ceweknya ya. Gitu ya. Jadi sekarang kebetulan habis Kartini ya Prof. Budi ya, habis acara Kartinian ya mungkin ya yang lulusan ini juga luar biasa, yaitu seorang Kartini ya. Terima kasih Dr. Tutik ya. Jadi dari suatu hasil penelitiannya yang juga luar biasa dan sudah disampaikan semua penjelasan-penjelasan yang ke depan ya. Jadi itu pesan-pesan untuk kita semua ya, dengan kelihatannya tadi itu juga berjalannya acara yang promosi yang luar biasa ini ya. Jadi ada dari ITS, ada dari berbagai departemen ya, jadi multidisiplin, interdisiplin ya, luar biasa. Nah itu begitulah nanti kita menangani pasien ya, manfaatnya ya. Jadi itu pesan-pesan yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan kembali bagaimana peran kita di perguruan tinggi yang luar biasa ini, jadi Universitas Airlangga ya, yang juga World Class University ya, walaupun kita salah satu produk adalah publikasi internasional ya, tapi mungkin juga manfaat-manfaat seperti guideline ya, seperti mungkin Prof. Erwin, terus Dr. Joni juga ya, mungkin yang di pelayanan itu sangat membutuhkan Prof. Joni ya, Prof. Joni, Prof. Erwin semua ya, profesi membutuhkan ya, ujungnya juga manfaat untuk masyarakat ya. Jadi tadi semua sudah menyebutkan semua bagaimana pengembangan iptek ya, juga dari ITS ada tawaran-tawaran kolaborasi ya. Dan saya tahu sendiri Dr. Tutik dan mungkin Departemen Paru ya, Dr. Isnin juga dengan teman-teman semua, Prof. Laksmi dan semuanya itu luar biasa kerjasama, Prof. Sudarsono juga ya, kerjasama internasional dan tadi kerjasama nasional ya Prof ya, nanti dengan ITS dan sebagainya ya, itu akan menghasilkan betul-betul yang kita mandiri ya. Kita Indonesia sudah waktunya untuk memproduksi sesuatu yang mandiri, selain guideline screening yang disampaikan oleh Prof. Nugroho dan Prof. Budi, mungkin pengembangan obat ya, mungkin ya itu harapan-harapan tidak berhenti sampai di sini kita meneliti. Selain tugas kita yang luar biasa di Tridharma, baik itu pendidikan maupun juga pelayanan ya. Nah itu kita, tapi itu memang gunanya meneliti ini kan juga kembali lagi selain untuk pengembangan ilmu dan teknologi, tapi juga untuk pendidikan dan untuk masyarakat ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi inovasi-inovasi yang luar biasa dari Dr. Tutik luar biasa. Kami semua sangat puas, baik pembimbing maupun para penguji. Terima kasih Prof. Budi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Made. Sekali lagi selamat kepada Dr. Tutik Kusmiati bersama keluarga. Terima kasih kepada promotor, co-promotor, para penyangga lainnya dan juga undangan akademik. Juga saya melihat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah, Dr. Yusuf Bibisono. Terima kasih semuanya. Dengan demikian rapat sidang ujian terbuka telah usai. Selanjutnya kami silakan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih pimpinan sidang. Prosesi selanjutnya penyerahan simbolis ijazah